Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aprianti dan teman-teman. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi ini. Eh, Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya RM Zaki selaku moderator. Terus ada Rati Rosemary, kemudian ada Yunita Trihandayani, ada Kalisa Kifah Pra Terserah, dan terakhir ada Almas Dewi Saraswati Hartono. Berikutnya, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, pembacaan Al-Fatihah dicukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya, yang dimulai dari pembahasan mengenai definisi politik. Kepada yang memegang materi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjelaskan mengenai definisi politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya adalah negara atau kota. Definisi politik sendiri memiliki banyak arti dari berbagai ahli. Salah satunya dari Hamid, yaitu politik adalah suatu pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana pemerintah adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelembagaan, kepemimpinan, serta pengalokasian nilai secara otoritatif. Dari berbagai definisi yang saya temukan, dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Selanjutnya adalah definisi politik Islam. Politik Islam dalam bahasa Arab adalah al-siyasah atau sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Dalam kitab lisan Al-Arab, politik sendiri artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa politik Islam artinya mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan politik Islam, yaitu Quran Surat Al-Yunus ayat 14, yang menjelaskan tentang manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah di dunia ini. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh seorang khalifah haruslah berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu juga ada Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang berisi tentang janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Saya izin melanjutkan, yaitu prinsip politik Islam. Jadi prinsip politik Islam itu yang pertama ada persamaan yang komplit, keadilan yang merata, kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas, persaudaraan, persatuan, gotong royong atau saling membantu, membasmi pelanggaran hukum, menyebarkan sifat-sifat utama, menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan, meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya, berbuat kebajikan dan saling menyantuni, serta memegang teguh prinsip musyawarah. Tetapi para pakar politik dan hukum Islam itu tuh menguraikan lagi prinsip-prinsip negaranya dalam syariat Islam yang sangat bervariasi. Jadi itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan yang terakhir itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Almas Dewi. Terima kasih.
Terima kasih, Kak Sakifah. Baik, saya akan melanjutkan kontribusi Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu adanya partai-partai yang berasaskan Islam serta partai nasionalisme yang berbasiskan umat Islam. Kemudian adanya proaktif tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu Al-Quran memberi isyarat bahwa manusia harus bersatu untuk mendapatkan suatu kedamaian. Dan juga Al-Quran menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesatuan, persatuan, serta tolong-menolong sama manusia dalam hidup, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu fungsi kenabian adalah untuk meluruskan pertikaian, perselisihan, dan konflik yang terjadi pada umatnya dan kembali berpedoman terhadap Al-Quran. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan, yaitu mengenai prinsip politik luar negeri dalam Islam. Dalam Al-Quran ditemui beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yaitu yang pertama adalah saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat, lalu kehormatan dan integrasi nasional, keadilan universal atau internasional, menjaga perdamaian abadi, menjaga kenetralan negara-negara lain, larangan terhadap eksploitasi para imperialis, memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain, bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral, kehormatan dalam hubungan internasional, dan persamaan keadilan untuk para penyerang. Selanjutnya, mengenai syarat pemimpin dalam Islam, yang pertama itu adalah amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang telah diemban. Lalu kedua adalah adil, yaitu mampu menempatkan sesuatu secara tepat dan proporsi. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menampilkan sedikit video mengenai politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali dalam kajian bersama Khilafah Channel yang insya Allah ini adalah kajian kedua dari kitab Al-Hadis Al-Khamsun fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, 50 hadis tentang politik Islam yang dikarang oleh Ustadz As-Somad Auni Salim Al-Hamuri dari Baitul Maqdis. Beliau seorang khatib pengajar di Masjidil Aqsa dan beliau masih hidup saat ini sebagai salah seorang pengemban dakwah yang terus-menerus berjuang untuk izzul Islam wal muslimin. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis yang kedua yang disebutkan di dalam kitab Al-Hadis Al-Khamsun fi Siyasah Asy-Syar'iyyah. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Hadis ini diberi judul oleh musannif dengan judul makna siyasah wa fi tadbiri umur ra'iyah wa hiya tadbir umur ar-ra'iyah. Jadi makna politik itu adalah mengatur urusan rakyat. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Aba Hazim, disebutkan oleh Muhammad bin Bashar bahwa aku pernah mendengar Aba Hazim. Dia berkata, qa'adtu Aba Hurairah
aku pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah sinin, beberapa tahun lamanya. Fasami'tuhu yuhaddisu anin nabi. Kemudian aku mendengar Abu Hurairah, beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel, urusan mereka diatur, diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Ketika ada seorang nabi yang wafat, maka khalafahu nabi, diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya setelahku itu tidak ada lagi seorang nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku, wa sayakunu khulafa, dan setelahku akan ada banyak para khalifah, fayakthurun, dan banyaklah khalifah itu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul, ketika tidak ada khilaf, ketika ada banyak khalifah yang meneruskan kepemimpinan para nabi. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufu bi bai'atil awwali fal awwal. Penuhilah baiat kepada yang pertama dan pertama, terus yang pertama, a'tuhum haqqahum, berikanlah kepada mereka hak mereka, yaitu untuk ditaati. Fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanggungjawaban kepada mereka, kepada para khalifah, para imam, ammastara'ahum, tentang rakyat yang dipimpin, yang diatur urusannya oleh mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang membuktikan kepada kita bahwa di dada yang disebut dengan aktivitas politik. Politik itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Politik itu adalah sesuatu yang suci, karena politik adalah pekerjaannya para nabi. Disebutkan di dalam hadis ini, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel, urusan mereka diatur, diurus oleh para nabi. Di sini ada kata-kata tasusu, diambil dari kata sasa yasusu siasatan. Makna sasa yasusu siasatan, kalau merujuk kepada kamus lisanul Arab, madah, materi sasa yasusu akan didapatkan nanti siyatihi wa khidma ala riayatiha wa khidmatiha. Arti sasa yasusu al khaila, dia orang man sasa sasa yasusu al khail, dia telah memelihara, dia ala riayat, periayahan, pemeliharaan terhadap kuda, wa khidmatiha, dia melayani urusan-urusan terkait dengan kuda itu. Itu makna sasa yasusu siasah. Secara bahasa, siasah itu artinya riayah atau khidmah. Seorang politikus adalah orang yang meriayah masyarakat, orang yang meriayah umat, orang yang berkhidmat untuk umat, orang yang melayani umat. Ya. Tasusuhumul anbiya, maknanya adalah yatawallawna umurahum. Para nabi mengatur urusan mereka, kama taf'alul umara wal wulad birra'iyah, sebagaimana para umara, para pemimpin, mereka mengatur urusan rakyat. Wasiyasah, siasah, beberapa keterangan para ulama, di antaranya dikatakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Imarah juz 3 halaman 1471 dikatakan bahwa makna siasah itu adalah al-qiyam ala syai'i bima yuslihu. Al-qiyamu bi ala syai'i, melaksanakan, jadi menjalani sesuatu, mengurusi sesuatu, jadi menangani sesuatu, bima yuslihuhu, dengan perkara yang akan membuat sesuatu itu beres. Jadi membereskan sesuatu. Kalau kata Imam Su'aib al-Arnaud dalam ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang makna hadis ini, makna siasah itu adalah al-qiyam bi amril ghair bima yuslihu, melaksanakan urusan orang lain, menangani urusan orang lain dengan cara-cara yang akan bisa membereskan urusan itu. Jadi kalau kita berbicara politik, maka politik tujuannya adalah untuk membereskan urusan orang lain, membereskan urusan umat. Sehingga yang dimaksud dengan wasasar ra'iyah, dia memolitiki rakyat,
Dia adalah mengatur urusan rakyat. Amaroha wa nahaha lima fihi khairuha. Jadi dia memerintah dan melarang rakyat terhadap perkara yang di situ ada kebaikan. Jadi salah satu aktivitas politik itu adalah memerintah dan melarang. Bahasa kitanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tugas umat, tugas pemimpin adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membawa perbaikan, akan membawa kebaikan bagi umat, bagi masyarakat. Karena itu makna politik disebutkan oleh Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Qadi Taqiyuddin An-Nabhani, Mu'assis Hizbut Tahrir, beliau menyebutkan bahwa politik itu adalah riayatu su'unil ummah, mengatur urusan umat, mengatur urusan rakyat. Ini makna sasa yasusu siasatan. Kemudian poin selanjutnya yang diceritakan di dalam hadis ini bahwa wa innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah nabi ini misi kerasulan nabi, misi kepemimpinan nabi akan dilanjutkan bukan oleh nabi, tetapi oleh para khalifah, oleh para pemimpin yang akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman Bani Israel, nabi meninggal dunia diganti dengan nabi yang lain. Di zaman Nabi Muhammad wafat dipanggil oleh Allah. Setelah itu yang ada adalah para khalifah. Wa sayakunu khulafa fayaksurun, dan khalifah itu akan banyak, dan nanti akan ada khalifah itu akan banyak. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang akan meneruskan kepemimpinan Nabi adalah para khalifah. Sebagaimana dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Abdullah bin Zubair, Khalifah Hasan, Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya khalifah-khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sistem kepemimpinan setelah Nabi itu adalah khilafah. Sistem kepemimpinan yang disebutkan oleh Nabi nanti setelah Rasulullah SAW wafat, yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi adalah para khalifah. Sistemnya itu adalah sistem khilafah. Jadi sistem khilafah yang merupakan masdar dari kata khalafa yakhlufu khilafatan. Orang yang menjadi pengganti disebut khalifah. Proses penggantiannya atau kepemimpinannya itu disebut khilafah. Maka sebenarnya sistem khilafah itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sistem kepemimpinan setelah Nabi bukanlah sistem jumhuri, bukanlah sistem republik, yang mana di dalam sistem republik kekuasaan itu diserahkan kepada kekuasaan untuk membuat hukum diserahkan kepada rakyat. Pemimpin itu adalah orang yang diujroh, orang yang dibayar oleh rakyat sebagai pengganti rakyat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh rakyat. Rakyat menetapkan hukum, hukum ditetapkan oleh wakil rakyat. Begitu juga sistem kepemimpinan setelah Nabi bukanlah sistem nizam al-mulki, sistem kerajaan, di mana raja lah yang menjadi simbol kekuasaan. Rajalah adalah yang memerintah, rajalah yang membuat hukum. Hukum adalah hukum raja, hukum adalah apa kata raja. Begitu juga sistem kepemimpinan setelah Nabi bukan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran di mana hukum dijalankan oleh kaisar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kaisar. Kemudian manusia dibagi sesuai dengan kasta-kasta, ada strata-stratanya. Di dalam sistem kekaisaran ini tidak ada di dalam Islam. Jadi sistem satu-satunya akan melanjutkan kepemimpinan Nabi, dan ini yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah sistem khilafah, yaitu nizamu wahdah, sistem kesatuan. Khalifah adalah seorang sosok pemimpin yang dipilih oleh umat, yang diangkat, dibaiat oleh umat untuk menghukumi umat dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan ketika Rasul ditanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul ketika nanti kami menemukan banyak khalifah? Bi bai'atil awal fal awal. Baiatlah, penuhilah baiat kepada khalifah yang pertama dan pertama. Tidak boleh ada dua khalifah. Kalau ada dua khalifah maka yang pertama yang jadi. Taatilah wa atuhum haqqahum.
Berikanlah kepada khalifah itu hak mereka, yaitu hak untuk ditaati. Kewajiban umat adalah mentaati mereka. Kewajiban umat adalah mentaati khalifah, hak khalifah adalah ditaati oleh umat. Fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada para khalifah tentang umat yang dipimpin, yang diatur oleh mereka. Jadi ini adalah hadis yang sungguh luar biasa, yang menjelaskan kepada kita saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu memiliki sistem yang unik, yaitu sistem khilafah. Kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa tidak ada panduan tentang sistem kepemimpinan di dalam Islam, itu adalah omong kosong, karena itu tidak bisa membantah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya yang barusan sudah kita bahas secara sekilas tentang betapa pentingnya adanya seorang khalifah yang akan mengatur, meneruskan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengatur urusan umat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas khalifah adalah menjalankan politik syar'i, politik menurut Islam, yaitu riayatu syu'unil ummah bil ahkamis syar'iyyah dakhiliyan wa kharijiyan, mengatur, mengurusi urusan umat di dalam negeri atau di luar negeri dengan hukum syariat, dengan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik politik dalam negeri atau politik luar negeri. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan bertemu di kajian selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum. Baiklah, dengan berakhirnya video tersebut, berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.